Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Ratu Saadah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Perkenalkan pula Ibu Nurikmah, pengajar praktik, dan Ibu Aprilia Palupi sebagai fasilitator. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Mendidik itu dengan sistem among atau menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik. Dan yang terpenting, pendidikan itu berhamba pada anak. Gambaran pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dapat terwujud dengan pertama, visi yang berpihak pada murid, di mana visi tersebut dibuat dengan pendekatan AI dan dikembangkan dengan kalimat prakasa perubahan dan bagja. Kedua, guru yang memiliki nilai-nilai, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif. Dan peran guru, pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi antar guru serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Dan yang ketiga, budaya positif di sekolah. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint diseminasi modul 1.4 Budaya Positif di SMK Bina Tunas Bakti Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Budaya positif. Ya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik dan mendapatkan pelajaran yang aman, nyaman, dan bermakna. Konsep utama budaya positif. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke disiplin positif, saya akan memperkenalkan teori kontrol. Teori kontrol ini seperti kita menggenggam tangan yang di dalamnya ada sebuah rahasia atau sesuatu yang penting. Baik siapapun yang ingin membujuk kita untuk melepas genggaman kita, tapi jika kita tidak mau, mereka tidak bisa berbuat apapun. Tapi ketika kita terbujuk, kita akan membukanya. Di sini, teori kontrol menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam hal pendidikan, anak memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri dan kita tidak bisa memaksakan. Meskipun dalam kenyataannya anak itu bisa kita kontrol, itu bukan berarti kita berhasil mengontrol mereka. Tetapi mereka secara rela mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Oke, disiplin positif. Disiplin biasanya dikaitkan dengan sebuah peraturan yang memaksa atau tata tertib. Tapi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Dari situ, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena sesungguh pun
Disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu suasana yang merdeka. Dari sini, ketika kita ingin menciptakan murid yang merdeka, mereka harus memiliki disiplin yang kuat. Mereka harus memaksa dengan sekeras-kerasnya agar mereka memiliki self-disiplin yang baik. Tapi jika mereka tidak cakap, tidak sanggup mendisiplinkan diri mereka, sebagai guru, kita wajib untuk membantu mengembangkan disiplin pada diri mereka. Disiplin positif akan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Banyak sekali bentuk dari nilai-nilai kebajikan. Tapi di sini yang sudah kita tahu yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinekaan global, gotong royong, kreatif, bernaral kritis, dan mandiri. Baca 9 surat pendek. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Raditu billah Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin nas min syarril alladzi yuwaswisu fi minal jinnati. Bismillah. Qul a'udzu birabbil Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal ra'aitan nas fasabbih bihamdi rabbika innahu kana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budu wa la wala
wala antum lakum dinukum. Bismillah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al wa arsala tarmihim li'ila bihim falya Bismillah. Wal asri Sadaqallah. Artinya baca 9 surat pendek. Al-Fatihah. A'udzubillah. Jadi di sekolah saya Bismillahirrahmanirrahim. untuk kepala sekolah maka kurikulum Alhamdulillahirabbil siswa masuk Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. poin penerapan disiplin di kelas 1 sekolah, disiplin waktu, disiplin belajar. Untuk apa yang mereka literasi itu tergantung dengan guru yang ada di kelas tersebut. Bersatu Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman sekolah, kepala sekolah, wakil kesiswaan, rencana dan catatan setiap harinya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Poin penerapan disiplin Tanahku, hiduplah disiplin cinta tanah. Ya, video tersebut menunjukkan kegiatan 3S
senyum, sapa, salam. Pemangku kepentingan sekolah, kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan semua guru. Rencana dan cara penerapan. Siswa masuk pukul 6.45 setiap hari dan berjabat tangan memberi salam serta senyum pada guru yang menyambut mereka di gerbang sekolah. Di sini guru sudah terjadwal. Poin penerapan disiplin di kelas atau sekolah: disiplin waktu, disiplin sopan santun, disiplin kebahagiaan dan kesehatan. Jumat beramal dan berbagi. Pemangku kepentingan sekolah, kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan semua guru. Rencana dan cara penerapan. Siswa pada hari Jumat mengumpulkan amal untuk disalurkan dalam gerakan orang tua asuh bagi siswa yang kurang mampu dan berbagi makanan gratis. Jadi siapapun boleh mengisi, siapapun boleh mengambil makanan yang ada pada etalase. Poin penerapan disiplin di kelas atau sekolah. Disiplin gotong royong, disiplin kemanusiaan. Hari ini clue untuk absen apa? Santri itu bagaimana? Sebutkan 3 kalimat yang berkaitan pendapatmu terkait santri itu harus bagaimana. Oke, siap? Wawan Santoso, berdiri, stand up. Santun. Oke, terima kasih. Sahrul Anwar, stand up. Ngaji, terus salat tahajud, masya Allah. Ayo, sopan ya. Tio, ya siap, makasih. Syafiq, sholat jujur ngaji. Aldi Wijaya, sopan baik jujur. Baik itu relatif ya. Baiknya gimana dulu? Aldo, rajin menabung juga nggak? Anam, sopan, mengaji, disiplin, disiplin sholat, disiplin mengaji. Reza, ya, ya, beramal butuh nggak sih? Raditya Ganing, taat agama, sopan, disiplin, masya Allah. Rachel, yeah. Nico, where are you, Nico? Sopan, santun, taat agama. Ali, where are you, Ali? Soleh. Ya. Amna. Ya. Danang. Acak. Rajin sholat, disiplin, sopan. Ciko. Kusuk. Kusyuk. Afide. Ya, sopan taat dan beriman. Gofur. Iki nak jenenge kiai pantes iki. Ustaz apa Habib Gofur iki? Sopan, taat ibadah. Baik, baiknya bagaimana, Mas? Taufik,
Syukur, Rahman Fajri. Takdim. Amna tadi sudah, Amna? Sudah ya. Atta. Ya. Bayu. Ayo, nggak boleh. Gimana, Mas? Ya. Rizky Nur. Sholat 5 tepat waktu dan disiplin. Ya, disiplin. Ramadhani. Ya. Iqbal. Gifari. Mana Gifari? Stand up Gifari. Hari ini clue untuk absen apa? Oke. Santri itu Video tersebut adalah bagaimana? penerapan Sebutkan 3 kalimat yang berkaitan positif pendapatmu berupa terkait presensi santri dengan itu harus clue bagaimana? kebaikan. Oke, siap? Yang saya terapkan Wawan di bahasa Santoso, berdiri stand up. Ada kepala sekolah dan guru di kelas. Rencana dan cara penerapan, guru melakukan Oke, presensi terima dengan kasih. memberi clue. Sarul Ini Anwar. bisa berubah sesuai dengan keinginan guru dan Stand up. situasinya. Siswa yang dipanggil akan Ngaji, berdiri terus? dan menyampaikan sesuatu sesuai clue. Salat Poin penerapan tahajud. disiplin di kelas Masya atau Allah. sekolah yaitu disiplin belajar bicara dan berpikir cepat, Ayo. disiplin keberanian Sopan, menyatakan ya. pendapat. Banyak Tio. sekali contoh-contoh dari penerapan disiplin positif di sekolah kami. Ini hanya beberapa yang sudah kami Ya, siap. terapkan. Makasih. Berkaitan dengan disiplin positif, siswa itu melakukan disiplin dengan dua motif, ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara untuk motivasi intrinsik yaitu berasal dari diri sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, berkaitan dengan motivasi ekstrinsik tadi, yaitu berupa hukuman. Hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, itu jika hukuman. Tapi jika berupa konsekuensi, di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Sementara untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari pengertian tersebut, antara hukuman atau konsekuensi, ada 3 situasi berikut. Yang pertama, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut Anda, hukuman atau konsekuensi? Ya, tepat sekali, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Benar sekali, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Tepat sekali. Oke, dan yang kedua tadi berkaitan dengan motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari penghargaan. Tapi di sini penghargaan itu memiliki beberapa sifat, yaitu dihukum oleh penghargaan.
Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Di sini, sifat pertama dihukum oleh penghargaannya itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada suatu riset di mana anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang bekerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian, ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswi atau mahasiswa yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan.
Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan menghukuman adalah hal yang sama saja, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Yang terakhir yaitu motivasi dari diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka dia akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Dan di sini, dalam modul ini kita tidak dianjurkan untuk memberikan penghargaan. Karena ditakutkan memberikan dampak buruk terhadap siswa. Apalagi penghargaan yang berupa barang. Jika hanya berupa kata-kata yang memberikan penguatan, itu sudah cukup bagus. Bila kita ingin memberikan sebuah penghargaan berupa barang, janganlah terlalu berlebihan dan jangan terlalu sering. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Untuk menciptakan disiplin positif, sebaiknya kita memiliki keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa kita memakai helm saat bepergian naik motor? Ya, untuk keselamatan. Kenapa kita harus mandi setiap hari? Tepat sekali, demi kebersihan, bukan? Ya, keyakinan kelas, nilai-nilai, keselamatan dan kebersihan tadi, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Pernyataan-pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkolaborasi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu adalah contohnya keyakinan kelas. Cara pembuatan keyakinan kelas, yaitu dengan curah pendapat dengan peserta didik, kemudian menuliskan hasil curah pendapat, menyusun hasil curah pendapat dengan kalimat positif, meninjau ulang hasil curah pendapat, menentukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan, menandatangani hasil keyakinan kelas, meyakini kelas keyakinan kelas ini bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, ini yang sudah saya lakukan, jadi saya memberikan sticky note kepada anak, kemudian anak menuliskan peraturan-peraturan yang ingin ditegakkan di dalam kelas. Kemudian dari peraturan itu kita ubah bersama-sama menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian dari kalimat yang lebih positif itu kita ambil lagi nilai-nilai yang diyakini. Ya, kemudian jadilah sebuah keyakinan dan kita sepakati bersama. Jika anak melanggar sebuah disiplin positif, tentunya mereka sedang berupaya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5.
kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bertahan hidup di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kesenangan, itu berupa bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Dari penjelasan tadi tentang jenis-jenis kebutuhan, coba kita tebak situasi di bawah ini. Ibu guru melarangku menyanyi saat teman-teman mengerjakan tugas. Padahal saya hobi menyanyi. Kebutuhan apa yang coba dipenuhi murid? Ya, kesenangan. Ibu guru tahu apa yang baru dari saya. Kebutuhan apa yang coba dipenuhi murid? Ya, kasih sayang. Ya. Yang ketiga, aku hebat kan bisa menjawab pertanyaan ibu? Kebutuhan apa yang coba dipenuhi murid? Ya, kebutuhan penguasaan. Setelah kebutuhan manusia, di sini ketika kita menemukan sebuah permasalahan pada anak, kita akan mengambil posisi kontrol guru. Di sini ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru seringnya memiliki posisi kontrol seperti apa? Yang pertama yaitu penghukum. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun verbal. Hukuman fisik biasanya seperti lari, push up, dan lain-lain. Seorang menghukum biasanya melontarkan perkataan dan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti, disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik, dan mata melotot. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Tapi dampak posisi kontrol tersebut, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Berikutnya yaitu pembuat rasa bersalah. Posisi kedua, di sini ada pembuat rasa bersalah. Guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada nilai diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk dengan diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Berikutnya yaitu teman. Posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid, dan tersenyum jenaka. Dampak posisi kontrol ini dapat berupa positif maupun negatif ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya.
Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bereskan, ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada murid tersebut. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi pemantau. Posisi keempat. Ketika bicara tentang memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan-pertanyaan ditunjukkan seorang pemantau seperti, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengendalikan penghitung catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi terakhir ada manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, ini contoh penerapan dari posisi kontrol guru. Contoh kasus yaitu murid terlambat masuk. Jika kita sebagai penghukum, kita akan meminta lari mengelilingi lapangan 5 kali. Pembuat rasa bersalah akan berkata, kamu tidak kasihan dengan orang tuamu. Pasti mereka kecewa jika kamu sering terlambat. Untuk posisi teman, ayolah bantu Bapak Ibu patuhi peraturan sekolah. Tidak sulit kok. Besok jangan terlambat lagi ya. Sebagai pemantau, kamu sudah terlambat masuk kelas, kamu tahu kan konsekuensinya? Jadi silakan ke ruang BK untuk meminta surat izin masuk. Jika sebagai manajer, kamu tahu kenapa saya panggil? Kenapa kamu melakukannya? Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, berikut video contoh posisi kontrol. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu
terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, dari video tersebut juga sudah jelas ya untuk posisi kontrol guru, dan dari pembelajaran budaya positif itu Naren! kita disarankan untuk memiliki posisi kontrol Sini kamu! sebagai manajer untuk menghindari Selamat pagi, Bu. timbulnya Selalu masalah-masalah terlambat. pada murid. Dan Kamu deh, di dalam pasti posisi terlambat. kontrol manajer itu dipercaya Maaf, Bu. kita mampu Saya- menunjukkan Apa? rasa mandiri Apa coba? dan tanggung jawab dari anak. Alasan Karena kamu apa dalam lagi? segitiga Kapan dalam sih kamu posisi tidak kontrol terlambat? Manajer itu kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Proses dialog antara guru dan murid dalam menyelesaikan masalah bertujuan untuk mewujudkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Restitusi bukan sesuatu untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih fokus pada karakter, bukan tindakan. Di sini ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak agar anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus mampu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Yaitu yang ketiga, menstabilkan identitas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan.
Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui kegiatan restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi tadi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi, tindakan salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berikut yaitu contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan. Jadi kasusnya, di kelas saat pelajaran bahasa Inggris terdapat murid bernama Davi, tertidur dengan lelapnya. Teman-temannya memberitahu guru tentang kejadian itu. Sesuai dengan kesepakatan yang ada, jika ada yang melanggar kedisiplinan dengan cara tidur, harus menggendong kursi selama 5 menit. Selesai pembelajaran, Davi diajak ngobrol berdua dengan Budara selaku guru bahasa Inggris untuk menemukan solusi terhadap masalah Davi. Ya Bu, Tahu kenapa? ya Bu, saya tahu. Saya tidur di kelas saat jam pelajaran. Itu juga manusia biasa, juga pernah tidur setiap hari malah tidur, tapi waktu malam ya kira-kira kenapa Mas Devi kok tidur sampai kayak ngantuk banget? Saya kalau malam pulangnya Subuh ya jam berapa? paling sekitar jam 4, setengah 5. Setengah 5. Ngapain? Ya keluar ke rumah teman. Ini juga nggak tidur, Kan udah pakai kerja, coba kerja. udah pakai ke sekolah. Kira-kira kalau tidur di kelas itu mau ngambil keyakinan berapa? Masih kan keyakinannya Ya keyakinannya yaitu kedisiplinan. disiplinan. Bisa Kan ya? Ya apa? tidak sesuai aturan sekolah. Harusnya kalau pelajaran gimana? Ya, waktu pelajaran itu mendengarkan saat bapak atau ibu guru berbicara menerangkan. Jadi siap berubah, jadi siap memperbaiki. Ya siap. Caranya bagaimana? Caranya yaitu saya tidak akan tidur malam pagi maksimal yaitu jam 10 malam. Terus ada lagi? Masih perlu keluar malam? Ya, kalau mau berubah ya sudah tidak perlu. Harusnya di rumah aja ya. Ya, Keluarnya waktu di sekolah aja. Ya, tapi juga sama, jangan sampai malam-malam. Ya. Ya. Siap, berubah. siap. Berangkat sekolahnya harusnya jam berapa? Ya, jam 6 dari rumah. Jam 6 dari rumah. Ada tekan. Soalnya sudah mandi ya. Ya, biar fresh gitu ya. Siap ya? Jangan tidur lagi di kelas. Ya, Ya, terima kasih Devi. sama. Ya, itu adalah salah satu video restitusi yang saya lakukan pada murid saya, dan itu juga akhir dari diseminasi yang saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan memutarkan sebuah video refleksi. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya ibu sudah bilang,
Maaf Kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apalagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua enggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur,
Gak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak. Hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu, oh Bunda. Ya, dari video pendek tersebut menggambarkan adanya sosok guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Jadi, refleksi videonya, begitu pentingnya kita bisa memposisikan diri sebagai pendidik dengan kebijaksanaan dalam menangani sebuah permasalahan dalam proses pembelajaran agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak, sekolah maupun diri kita sendiri. Dan kalau dari video tersebut, Kayla nampak kecewa dan sakit hati atas perlakuan teman serta gurunya. Dan posisi control manager yang sangat disarankan dalam penanganan masalah anak. Oke, itu akhir dari PowerPoint diseminasi, dan diseminasi sudah saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Eko Sugiarto sebagai Kakompli dan Bapak Ibu Guru tim JBLTP Teknik Permesinan. Pada hari ini saya Ida Tusada, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana Kabupaten Pati akan melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif sebagai salah satu tugas saya di aksi nyata. Jadi mohon kerjasamanya. Sebelumnya Bapak Ibu, adakah yang tahu apa itu budaya positif? Ini salah satu elemen terpenting dalam pembentukan sekolah. Budaya positif, ada yang tahu? Mungkin Bu Vina ada pendapatnya. Budaya positif itu seperti apa? Yang jenengan tahu? Budaya positif berarti melakukan hal-hal yang sangat positif, misal buat pengalaman di tempatnya, menyapa guru saat bertemu, sapa, salam, senyum. Nonton dari DSC sama salam. Ya, terima kasih Bu Vina, sangat bagus sekali pendapatnya. Dari Pak Puji, budaya positif itu apa Pak? Budaya positif ya seperti Ya, bagus, apa? Ya, itu salah satu contoh dari budaya positif ya. Jadi budaya positif di sini nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah, karena kita lingkupnya sekolah, yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang baik dan mendapatkan pembelajaran secara aman, nyaman, dan bermakna. Jadi budaya positif ini akan membentuk sebuah pembelajaran yang bermakna. Yang bermakna itu yang memiliki imbas terhadap murid tersebut. Di sini konsep utama dari budaya positif pertama yaitu disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke disiplin positif, ini ada yang namanya teori kontrol. Bisa minta contohnya mungkin Bu Afi ke depan, satu sama Pak Andriono, coba ke depan. Di sini teori kontrol itu bisa diibaratkan dengan cara menggenggam tangan. Coba di sini mungkin Bu Afi, ya. Bu Afi bisa menggenggamkan tangannya. Nah, dan di sini Pak Andriono tugasnya merayu atau membujuk Bu Afi supaya mau membuka tangannya. Di sini Bu Afi memegang sebuah rahasia yang sangat penting.
Dona aja ini mau membuka di gampang tangannya. Ngomong apa Pak kira-kira? Ya, jadi mau bisa. Jangan malu-malu. Tangannya kan bukan dia. Tanya ada. Sesuatu, Pak. Ya gimana biar tapi mau buka? Oh kayaknya ada kotoran itu Bu, dan harus dibuka. Mau nggak? Enggak, Pak, ini sudah saya pastikan sih. Gimana? Ada cara lain mungkin dikasih apa atau Kasih ke cowok. Gimana kamu sih? Kasih ke cowok. Saya ganti yang ada di dalam itu dengan uang Bu. mau nggak? Enggak apa-apa. Saya berapa Bu? Masih mau kalau dikasih untuk ibu? Pak, belum. Iya. Terima kasih. Ya. Jadi di sini teori kontrol itu sebenarnya kontrol itu ada pada diri kita. Ya. Setiap apapun keputusan itu ada di diri kita. Mau kita dibujuk seperti apa? Kalau kita tidak mau ya enggak. Karena teori kontrol itu kontrol diri ada pada diri kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol kita. Sama ketika murid, kok kita merasa bahwa kita bisa mengontrol itu salah kalau kita pahaminya seperti itu. Sebenarnya ketika murid bisa dikontrol itu karena murid itu sendiri yang mengizinkan kita untuk mengontrol. Padahal kalau misalnya kita dianya nggak mau ya tetap nggak akan terjadi. Mau kita sekeras apapun kalau anak itu tidak mau ya tetap tidak akan terjadi. Karena kontrol diri pada diri anak gitu. Lanjut, di sini ada disiplin positif. Disiplin itu biasanya kata disiplin itu bagaimana sih? Hubungannya dengan apa kalau disiplin? Waktu, tata tertib benar biasanya gitu ya. Ya, itu kalau disiplin yang dipaksakan. Kalau di sini adalah disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya. Yang biasa terjadi kan kita melakukan disiplin anak-anak mungkin ya melakukan disiplin karena beda dihukum gitu. Kalau enggak dia dapat hadiah gitu. Tapi kalau untuk disiplin positif yang diharapkan itu munculnya dari diri anak tersebut sendiri. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas pendidik itu adalah menumbuhkan disiplin diri dari anak sehingga anak itu perilakunya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sama dengan sekolah ini, kalau mau sekolah ini bagus ya disiplinnya itu harus bagus juga. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita yang mendorong agar disiplinnya kuat. Tapi itu sama aja kalau kita tidak punya disiplin diri yang kuat atau minat yang kuat. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain. Di sini penguasa lain adalah guru-guru kalau dalam dunia pendidikan mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau mau sekolah kita memiliki pembelajaran yang bermakna, itu harus diawali dengan disiplin diri yang bagus. Tapi jika disiplin diri itu tidak muncul dari anak, kita sebagai pendidik harus menumbuhkan itu. Dan disiplin yang baik itu yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita yakini ada. Salah satu contohnya yang sudah kita kenal itu adalah profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, terus berbineka global, kritis, bernalar kritis, mandiri, inovatif, kreatif, dan bergotong royong. Ini yang kita yakini. Contoh nilai yang kita yakini seperti ini. Ketika kita naik motor, kenapa sih kita harus pakai helm? Kira-kira kenapa? Nilai keyakinan apa yang kita yakini dari memakai helm? Melindungi kepala. Jadi salah satu melindungi kepala itu karena kita meyakini sebuah keselamatan. Ya, nilai yang kita yakini keselamatan.
Sama ketika kenapa sih kelas kita harus sapu? Bersih. Nilai yang kita yakini adalah bersih. Jadi yang kita minta, bukan kita tunggukan dari murid adalah murid memiliki nilai-nilai itu yang diyakini. Perilaku manusia itu ada dua motivasinya. Yang pertama ada Itu adalah potongan dari proses inseminasi yang saya lakukan. Terima kasih, ini akhir dari aksi nyata modul 1.4.